Update terbaru tentunya kalian selalu menanti tayangan YouTube dari Fandul Official ya guys. Karena apa? Karena ini update yang terbaru terus. Ya memang terbaru terus dan kita akan mengikuti berita-berita tentang perkembangan nasib Roy Suryo terkini. Dan tentunya kali ini kemarin setelah Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas ke Kejaksaan, tentunya Kejaksaan pastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa CS akan ditahan dan tidak ada ampunan lagi bagi para pembuat gaduh di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tentunya kita berharap dari pihak Kejaksaan atau Kejati segera untuk memproses Roy Panci dan tidak ada main-main di sini ya guys. Karena apa? Karena dari Polda Metro Jaya sudah tegas menyatakan berkas P21 dan sudah dikirim ke Kejaksaan, dan kali ini tinggal Kejaksaan yang menentukan untuk sidang Roy Panci dan Tifa. Dan begitu juga Pak Prabowo memerintahkan kepada Kapolri Bapak Listio Sigit agar untuk menindak tegas terhadap para pelaku yang membuat gaduh di negeri tercinta ini, termasuk Roy Suryo dan Tifa yang selalu memframing jahat terhadap mantan pemimpin nomor 1 yaitu Pak Joko Widodo. Dan tentunya kali ini berharap dari tim kuasa hukum Pak Joko Widodo berharap agar melakukan penahanan ya terhadap Roy Panci dan Tifa agar dia tidak selalu memframing jahat, bahkan selalu mengulangi tindak pidana lagi. Karena apa? Karena Roy Suryo dan Tifa ini sudah menjadi tersangka tapi tidak ditahan, justru malah dia selalu mengulangi perbuatan-perbuatan pidana. Dan makanya berharap bahkan rakyat Indonesia menghendaki Roy Suryo ini segera ditahan agar tidak selalu cuap-cuap. Bahkan kali ini juga tidak terima Roy Panci dan CS-nya dinyatakan P21 dan seolah-olah dia sudah mengatakan bahwa P21 belum terjadi, padahal itu semua sudah P21. Dan langkah tegas dari Polda Metro Jaya, tentunya saya ucapkan bravo terhadap Polda Metro Jaya yang sudah menindak tegas terhadap proses hukum ini. Dan kemudian dari pihak Kejati juga berharap jangan ada main-main ya di situ ya guys ya. Artinya apa? Kejati harus bertindak tegas juga, segera menangkap Roy Panci kemudian diproses hukum. Karena itu rakyat Indonesia akan menyaksikan secara langsung persidangan nanti ya guys, dan itu harapan kita. Dan kita sebagai Indonesia tentunya mendukung ya guys ya, mendukung terus tentang proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa ini agar ada kejaksaan hukum. Dan kita nanti akan nonton live bareng bersama di persidangan nanti ya guys, itu yang kita harapkan. Karena baju rompi ini sudah dipersiapkan untuk Roy Suryo dan Tifa ya, sudah siap bahkan ready tinggal mengirim aja. Dan tentunya kita berharap nanti kita giring bareng ya guys ya, menuju Nusa Kambangan, itu yang kita harapkan. Karena Roy Panci ini sudah kena pasal berlapis dan banyak sekali lapisnya. Dulu pernah menjadi residivis ya karena sudah pernah ditahan, dan sekarang dia juga selalu mengulangi perbuatan yang sama, yaitu mengulangi tindak pidana terus menerus, bahkan membuat gaduh negeri ini. Oke, sebelum kita menonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Himbau kepada para penegak hukum, khusus ya Kejati DKI Jakarta, untuk tidak bermain-main di ranah ini, untuk tidak bermain-main di ranah ini ya, karena ini sangat melukai hukum dan efek blunder yang akan terjadi. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aspidumnya copot! Copot aspidumnya itu!
ini. Dan hari ini saya sudah ngajukan surat kepada Pak Kapolda. Saya juga sudah ngajukan surat kepada Pak Dirkrimum untuk dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Ini surat saya ya. Surat saya sudah menyurat ini ya. Jadi saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Jangan bermain-main. Ini Presiden ke-7 cari keadilan yang susah setengah mati di Republik ini. Apalagi masyarakat kecil. Riuh rendahnya media hari ini serta ramainya media sosial hari ini dipenuhi pemberitaan P21 Roy Suryo. Tapi Roy Suryo nggak ngakuin, belum P21 katanya. Tak karepmu. Tapi yang jelas, berita apapun yang terjadi hari ini semua ketutup, kelibas habis oleh berita Roy Suryo P21. Serah terima berkas dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan dinyatakan lengkap walaupun belum diakui oleh Roy Suryo. Nggak perlu pengakuan, yang penting masuk. Hari ini Mas Roy CS juga diperiksa kan? Artinya wajib lapor ke Polda, betul ya Bang ya? Tadi sudah datang kan ya? Pertanyaannya Bang Rifai menanyakan nggak? Kenapa nggak langsung ditahan aja? Oke, kembali lagi pertama perlu kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan nasib Roy Suryo. Dan kali ini Roy Suryo Tiva sudah menjadi terdakwa ya guys. Dan sebentar lagi akan proses di persidangan. Dan tentunya kali ini Pak Prabowo bahkan memerintahkan kepada Kapolri Listio Sigit agar segera untuk mengusut tuntas, bahkan menindak tegas terhadap para pelaku pembuat gaduh dan rusuh termasuk Roy Suryo dan Tiva ya guys. Dan kali ini mudah-mudahan segera dilaksanakan persidangannya nanti ya, sehingga kita sebagai netizen alias rakyat menunggu akan sidang tersebut, karena itu adalah momen yang sangat penting sekali ketika menegakkan keadilan di negeri tercinta ini. Kita tonton statement dari Pak Prabowo. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Betul sekali ya Pak. Jadi kali ini kita memang Pak Prabowo sudah tegas sekali. Kemarin aja dari Ketua BGN ya guys, MBG yang merupakan ahli gizi ditangkap juga di Kejaksaan ya. Kemudian sekarang diproses dan sudah memakai baju rompi dan proses hukum. Kenapa Roy Suryo kok agaknya kesannya lambat sekali? Tapi ini juga pasti akan ketegasan hukum akan terjadi pada diri Roy Suryo dan Tiva, karena rakyat selalu menanti akan kedatangan hal itu, karena rakyat yang jelas sangat menanti akan proses hukum terhadap kasus yang terjadi pada diri Roy Suryo dan Tiva ya guys. Dan kali ini hati-hati ya para penguasa yang ikut-ikutan atau mengatur jalannya persidangan. Dan kali ini kita tonton statement dari Bang Agri. Hati-hati ya penguasa yang ikut-ikutan intervensi, memberikan atensi ke kasus ini. Kita tahu, hati-hati, rakyat tahu, hati-hati. Saatnya pasti kalau terus-terusan kalian masih ikut campur tangan seperti ini, saya yakin nih rakyat akan meledak. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan pihak daripada para tersangka ini sudah kelewat batas. Ingat ya, kelewat batas ya guys ya. apa yang dilakukan oleh pihak tersangka sudah kelewat batas, kita juga meyakini itu. Hari-harinya mereka terus memprovokasi masyarakat, hari-harinya terus berkoar-koar di semua media mainstream maupun media sosial, dan ini hanya akan menambah beban kalian. Masyarakat dikoyak-koyak dengan statement kalian, masyarakat diporak-porandakan oleh pembentukan opini kalian.
seolah-olah media yang akan menjadi hakim dari kasus ini. Coba kita lanjut. Betul sekali. Ajakan seruan tahan dan tangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa serta tersangka lainnya yang memang hari demi hari mengulang tindak pidananya dengan sengaja. Betul sekali. Saya banyak menerima desakan dari masyarakat non relawan yang sangat-sangat merasa bahwa ini dipermainkan hukum ini. Ya, jadi siapapun Anda yang mencoba mempermainkan hukum ini, kami bisa memastikan lambat atau cepat, ya, itu akan terbongkar dan akan terungkap Anda bermain di balik ini. Nah, saya perlu ingatkan rakyat Indonesia, ya, tidak bisa diamputasi terkait hukum. Walaupun Bapak Insinyur Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi, tetapi kecintaan dari rakyat Indonesia dan pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo hari demi hari bukan berkurang, tetapi bertambah. Dan Betul sekali di ya. sini Bahkan ada bertambah desakan-desakan dari masyarakat di sini. cintanya kepada Pak Jokowi. Tegas ya, disampaikan oleh Bang Andi Darmawan. Kita tahu siapa orangnya yang bermain di kasus Roy Suryo ini. Sudah banyak yang kita hukum dilimpahkan P21 dan lakukan penahanan dikarenakan apa? Mengganggu jalannya persidangan. Nah, Betul sekali, siapa yang akan menjamin bahwa persidangan saudara Roy Suryo dan Tifa bila tidak dilakukan penahanan akan berjalan sesuai dengan apa adanya? Akan ketahuan. Dan ingat, musuh bagi orang yang bermain-main dengan hukum adalah rakyat itu sendiri yang sudah sangat banyak dilukai, dianaktirikan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Awas bang, awas bang, awas bang. Bahasa dianaktirikan ini menjurus loh bang. Betul sekali ya guys. Jadi harus segera tegas ya guys. Awas bang, awas bang, awas bang. Akhirnya pada saatnya kesabaran rakyat pasti juga ada batasnya. Karena apa? Kita hanya dipertontonkan pada permainan politik melalui penguasaan hukum oleh mereka para penguasa. Awas, jangan dianggap rakyat nggak tahu. Tahu, seriusan tahu rakyat. Hati-hati. Hati-hati ya guys. Jadi para penegak hukum harus bekerja dengan baik karena Pak Prabowo sudah mengingatkan sekali harus bekerja dengan baik, jangan sampai ada backingan terhadap orang yang terjadi kasus seperti Roy Suryo dan Tifa ini ya guys. Dan kali ini juga jadi sorotan rakyat Indonesia. Maka dari itu Roy Suryo dan Tifa setelah P21 ini harus segera ditahan di kejaksaan agar mempermudah untuk jalannya sidang. Kita tonton statement dari Pradi Bersatu ya guys. Himbau kepada para penegak hukum khusus ya Kejati DKI Jakarta untuk tidak bermain-main di ranah ini, untuk tidak bermain-main di ranah ini, ya, karena ini sangat melukai hukum dan efek blunder yang akan terjadi. Bahwa sudah banyak yang kita hukum dilimpahkan P21 dan lakukan penahanan dikarenakan apa? Mengganggu jalannya persidangan. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa persidangan saudara Roy Suryo dan Tifa bila tidak dilakukan penahanan akan berjalan sesuai dengan apa adanya? Nah, justru itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini, yaitu ya poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21. Itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan tegas, bahwa ya, tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena betul sekali ya guys. Jadi dari ketegasan dari Polda Metro Jaya sudah tegas, intinya berkas sudah lengkap, bahkan tidak perlu memenuhi panggilan lagi atau memenuhi untuk melengkapi berkas terhadap Roy Suryo ini ya guys ya. Dan tentunya ini kita tinggal menunggu dari kejaksaan ya. Kejaksaan untuk memanggil Roy Panci dengan penahanan sehingga proses hukum akan berjalan dengan lancar dan damai setelah sukses gitu ya guys. Dan kali ini juga gimana ya guys? Kali ini bengong membisu. Nah, bengong bahkan membisu Rifai yang merupakan Bang Rifai yang merupakan tim kuasanya hukum Pak Jokowi kali ini sekak mati terhadap pengacara Roy Panci. Kita tonton statement video berikut ini guys. Oke, pertama kan kita saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Direskrimum ya, diikuti oleh teman-teman media juga termasuk masyarakat. Yang pada intinya adalah sudah dinyatakan tidak perlu lagi ada pemenuhan petunjuk dan berkoordinasi untuk melimpahkan.
Nah, sebenarnya kan ini yang dimaksud adalah yaitu P21 itu. Nah, pertanyaan adalah apakah di dalam KUHP dikenal diksi P21? Itu bicara undang-undang, KUHP nggak pernah dikenal P21. Cukup dinyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan dilimpahkan, jaksa siap menerima. Itu poinnya. P21 ini saya coba kembalikan lagi ya. Ini tuh hanya sebuah pengkodean form dalam persuratan kejaksaan. Yang akhirnya pengkodean ini menjadi bahasa sehari-hari. Iya, betul ya. Padahal tidak pernah dikenal dalam KUHP itu bahwa harus ada P21 baru bisa disidangkan. Jadi kembali lagi, apa yang disampaikan di Reskrimum menurut saya sesuai dengan maksud undang-undang apa yang diatur dalam KUHP. Artinya berkasnya sudah lengkap. Ya, sudah lengkap ya berkasnya ya. Dia sudah siap untuk menyerahkan. Kedua juga tidak ada kewajiban baik penyidik maupun jaksa menyerahkan surat itu kepada tersangka. Ya, kita juga selama ini dalam praktek kan nggak ada surat itu. Itu kan surat internal. Maunya dibacain katanya Bang tadi. Nggak pernah ada, nggak ada mana itu dalam hukum acara kan nggak ada ya. Saya juga sering mendampingi tersangka dalam konteks P21 dan bersidang gitu ya. Yang ada justru nanti yang perlu dilihat adalah ada panggilan. Ada panggilan untuk ya. melaksanakan tahap 2. Dan nanti kuncinya apa? Jaksa akan menerima atau tidak penyerahan tersangka dan barang bukti. Pada saat diterima, ya sudah pasti ini merupakan konsekuensi dari konteks P21 yang dibahasakan selama ini. Jadi buat saya ini hanya memainkan diksi-diksi yang menurut saya tidak substansial ya. Kenyataannya tinggal lihat saja nanti dalam waktu dekat apakah ada panggilan untuk penyerahan tahap 2. Jangan juga lah, ini tahap 2 juga bahasa form sebenarnya. Hanya penyerahan tersangka dan barang bukti yang memang diamanahkan untuk kemudian ini dalam rangka persiapan persidangan. Jadi menurut saya ini nggak ada persoalan substansial ya, bahwa teman-teman ingin mengkritisi ya monggo-monggo saja ya, tapi menurut saya intinya nggak ada soal ya Bang ini ya? ada satu progres yang cukup baik. Betul sekali ya. Paling tidak persoalan ini dibawa ke persidangan, nanti masyarakat bisa mengikuti secara terbuka ya, pembuktian apa sih yang bisa menyatakan ijazah ini asli. Betul sekali, jadi nanti masyarakat Indonesia bisa melihat secara langsung pembuktian bahwa Roy Panji nanti bisa membuktikan nggak kalau memang ijazah itu palsu. Tapi yang jelas Pak Jokowi bahkan nanti didampingi saksi dari UGM termasuk Ibu Emilia sendiri siap untuk menjadi saksi ketika dibutuhkan di persidangan nanti ya guys. Maka dari itu Roy Panji kira-kira bisa memenuhi nggak bukti kalau Roy Panji ini bisa membuktikan kalau dia punya bukti yang konkret tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau hanya rekayasa, hanya framing atau tuduhan itu nggak bisa jadikan bukti nanti di pengadilan guys. Dan kali ini juga ya lagi lucu-lucunya emak-emak pendukung Roy Suryo Panji nih ya guys, bahkan termasuk ya anak buah Abah ini yang selalu menggiring opini bahwa mengejek Termol dan sebagainya, bahwa seolah-olah Termol itu adalah hina sekali buat mereka ya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Ini ya adalah gerombolan emak-emak pendukung Roy Panji ya guys. Pendukung Roy Panji nih ya. Emak-emaknya aduh maju. Waduh. Dia akan melawan semua Termol katanya. Waduh, emangnya dia berapa gelintir orang nih akan melawan semua Termol Indonesia. Kacau ini, kacau banget nih ya emak-emak ya guys. Dan kali ini Eli dan Eti kasih paham terhadap Roy Panji ya guys. Dan kita dengarkan statement video berikut ini ya guys. Selama ini kelompok Roy Suryo selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah mau menghadiri persidangan karena takut dan bermacam alasan. Lalu mengapa Pak Jokowi tidak pernah mau hadir pada sidang sebelumnya, dan apakah beliau akan hadir di sidang nantinya? Pasti hadir ya. Berikut penjelasannya. Ya, coba hanya pintar cuap-cuap doang, tahu tapi tidak paham. Betul. Jadi maksud saya pasti karena Pak Jokowi adalah pelapor harus hadir dalam sidang saksi korban namanya. Betul sekali ya. Ya, dia akan hadir itu pasti. Karena dia adalah pelapor, beda dengan selama ini itu perdata. Ya, selama ini perdata, hadir nggak hadir dia nggak penting, dia bisa dihadiri oleh pengacara negara atau pengacara pribadi sah saja. Iya betul sekali ya. Nah, karena itu perdata ya. Ternyata sidang yang ada selama ini adalah gugatan perdata, ya. di mana tergugat tidak wajib hadir, namun dapat diwakilkan pada lawyer.
Jangan asal cuap-cuap lagi kalian ya. Jadi ribet negara ini gara-gara kalian. Betul, gara-gara gerombolan Roy Panci CS ini ribet negara ini, yang bikin gaduh terus. Yang jelas kita berharap ini akan segera terselesaikan. Dan kali ini juga paling sedih ya kalau lihat orang sukses ini yang namanya Tio ini ya. Sekarang Tio ini sepi job dan nggak ada yang transfer beli jajanan, maka dia akhirnya beli jajanan di pinggir jalan. Ini manusia seperti ini adalah manusia yang nggak mau kalau ada orang itu sukses ya, apalagi dia selalu membuli Pak Prabowo selaku Presiden RI. Dan ini manusia seperti ini juga termasuk bikin gaduh dan ricuh di negeri ini. Bukan kritik, tapi ini lebih ke kebencian gitu ya guys, karena dia ada bohirnya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Ini adalah salah satu pembenci juga ya. Ada yang kenal orang ini kah? Tio namanya, calon pengganti Amin Rais, prestasi jelas nol, alias song. Dia paling sakit sekali hatinya kalau melihat Wapres Gibran sukses. Kerjaannya, membuat isu miring, fitnah, gibah Jokowi dan pemerintahan saat jenih. Usaha nggak punya, kalau sepi job, ya begini, nganggur, luntang-lantung makan seadanya. Ujung-ujungnya ngarep bantuan pemerintah, sakit masih pakai BPJS. Iya, inilah yang namanya Tio yang merasa dia itu hebat, tapi ternyata dia ada yang menyetirnya alias membohirinya. Bahkan ada bohir-bohir yang selalu menggelontorkan terhadap Tio ini. Makanya dia itu selalu mengkritik kebijakan pemerintah sekarang. Bahkan dia membenci, bukan hanya kritik ya guys, dia bukan kritik membangun, tapi kritik mengadu domba rakyat Indonesia agar jadi kekacauan. Dan kali ini kita tahu bahwa ya siapa lagi koruptor itu kerajaan merajalela di Indonesia ini ya. Dan tentunya kali ini Pak Prabowo kemarin sudah menangkap yaitu siapa lagi, bukan ketua MBG ya guys ya. 3 mereka korupsi, bagaimana yang lainnya. Dan kali ini juga tentunya manusia-manusia seperti ini di negeri ini harus dituntaskan dan dibuang. Dan kali ini sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kita tonton statement video berikut ini guys. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 dan itulah yang terjadi. Dan kali ini jadi sorotan apa ya, bahwa Roy Panci menekankan harus segera ditahan kali ini juga. Kita tonton statement video berikut ini guys. Aspidumnya copot aspidumnya itu. Apa-apaan ini? Dan hari ini saya sudah ngajukan surat kepada Pak Kapolda. Saya juga sudah ngajukan surat kepada Pak Dirkrimum untuk dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Betul, ya. Ini surat saya ya. Surat saya sudah menyurat ini. Ya, jadi saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Betul, ya. Jangan bermain-main. Ini Presiden ke-7 cari keadilannya susah setengah mati di Republik ini. Apalagi masyarakat kecil. Ya kan? Ya, Pak Kapolri, saya minta Pak Kapolri turun tangan. Ya, jangan di atas saja Pak Kapolri. Ya, tidak pernah di bawah. Lihatlah pejabatmu ini apa yang dikerjakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada permainan pasti dari oknum di Kejati DKI. Kenapa? Ini berkas sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Ya, masa terlapor tersangka diberikan waktu untuk menghadap tanggal 21 April loh. Ya, itu semua ada RCTI, ada beberapa stasiun TV itu memberikan informasi bahwa apa namanya, mereka pergi ke sana gitu loh. Bertemu dengan jaksa peneliti. Ini apa-apaan ini? Ya, padahal belum ada pernyataan P21. Sudah mereka sowan ke sana gitu loh. Ya. Bahasa kerennya sowan lah ke sana. Kami pelapor saja mau ke sana ditolak kok. Ini terlapor tersangka dibolehkan gitu loh. Saya minta Pak Jaksa Agung nih ya. Sekali lagi nih saya minta nih. Ini Kejati DKI copot. Ya, aspidumnya copot aspidumnya itu. Apa-apaan ini? Mainnya semua seenaknya aja. Ya, ini yang lapor salah satunya korban yang jelas itu Presiden ke-7 loh. Ya. Udah jelas UGM bilang produk mereka. Ya, apalagi pernah kuliah di situ. Ya. Ini pembuktiannya sangat sederhana. Jadi nggak perlu digoreng ke kanan ke kiri. Ya. Tapi yang jelas saya mau sampaikan, ini tidak perlu lagi ada perdebatan terkait materi. Karena kenapa? Jaksa sudah nyatakan P21. Ya, sudah lengkap berkasnya.
Nah sekarang saya minta Pak Kejati, ya kalau Anda masih merupakan ya penuntut yang sangat berwibawa, tolong segera minta kepolisian untuk tahap 2 dan tahan. Kenapa? Ini sudah tiap hari diulangi perbuatannya. Betul sekali ya. Tiap hari diulangi perbuatannya. Perbuatan pidananya terus berulang. Betul ya. Tiap hari, tiap jam. Nah jelas-jelas saya minta tolong dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Dan hari ini saya sudah ngajukan surat kepada Pak Kapolda. Saya juga sudah ngajukan surat kepada Pak Dirkrimum untuk dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Ini surat saya ya. Surat saya sudah menyurat ini. Ya, jadi saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Jangan bermain-main. Betul ya. Ini Presiden ke-7 cari keadilan yang susah setengah mati di Republik ini. Apalagi masyarakat kecil. Ya kan? Ya ini satu lagi saya mau sampaikan. Ini presiden aja loh, mantan presiden nyari keadilan susah setengah mati. Saya perkara saya ada 20 di Jakarta Selatan. Kalau nggak naik semuanya saya kejar kalian para polisi ya. Ya, saya kejar kalian, saya laporkan kalian ke Bitpropam ya. Ini sudah seenaknya hukum ini diinjak-injak loh. Kita ini penegak hukum. Tapi hukum diinjak-injak yang benar dong. Ya, jadi saya minta kita semua junjung tinggi hukum ini. Betul, apalagi di Republik ini, ya. Udah cukup itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Sekjen. Itu ya guys. Jadi memang hukum ini harus jangan diinjak-injak ya guys. Kita harus segera putuskan apa yang terjadi karena putusan P21 buat Roy Suryo CS sudah, bahkan sekarang semakin panas. Bahkan kubu dari penguasa kubu dari tim kuasa hukum Pak Jokowi juga ultimatum polisi dan Kejati DKI agar menangkap Roy Panci. Dan kita tonton statement video baru nih guys. Khusus ya Kejati DKI Jakarta untuk tidak bermain-main di ranah ini. Betul, tidak main-main ya guys ya. Kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri, ini saya minta ini para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Kami selain menduga termasuk masyarakat Indonesia Timur menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta, kita bakar saja. Betul ya guys. Jadi kayaknya Kejati ini ada mainnya guys. Makanya kepada Kejaksaan Agung segera untuk memecat yang namanya Kejati ini ya, yang memproses Roy Panci ini. Kesannya Roy Panci ini kuat banget ya guys. Dan ini yang terjadi. Dan kali ini juga Kejaksaan pastikan Roy Suryo dan Tifa ditahan. Tidak ada ampun bagi pembuatan gaduh ya di negara ini. Hari ini juga Kamis ya, tanggal 4 Juni tahun 2026 ini harus segera ya. Statement ini harus segera kita harap dari Kejati untuk menahan Roy Panci dan Tifa. Kita tonton statement video berikut ini guys. Riuh rendahnya media hari ini serta ramainya media sosial hari ini dipenuhi pemberitaan P21 Roy Suryo. Tapi Roy Suryo nggak ngakuin, belum P21 katanya. Nggak ngakuin ya, belum P21 katanya. Tak karepmu. Tapi yang jelas berita apapun yang terjadi hari ini semua ketutup, kelibas habis oleh berita Roy Suryo P21. Serah terima berkas dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan dinyatakan lengkap walaupun belum diakui oleh Roy Suryo. Nggak perlu pengakuan, yang penting masuk. Iya betul ya, nggak perlu pengakuan, yang penting masuk ya guys. Ini sekaligus merubah konstelasi tampilan Roy Suryo yang biasanya press conference itu di belakangnya mak-mak yang sering nyongkel gigi ini. Sekarang udah semakin sunyi, tidak lagi ada pendukung. Saya nggak tahu pendukungnya apa, sudah satu persatu lari atau sudah satu persatu makin menjauh karena bukti kesalahan Roy Suryo ada di depan mata kita.
Betul sekali ya guys, dari kali ini Roy Suryo memang sudah mati kutu ya guys. Jadi hukum tabur tua itu akan berlaku buat Roy Suryo dan Tifa, karena dia yang berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Makanya sekarang meskipun Roy Suryo tidak mengakui sudah P21, tapi proses hukum tetap berjalan dan kita bermohon kepada Kejati untuk segera memprosesnya. Dan kali ini mengapa Roy Suryo belum ditahan? Dan tentunya ada alasan tertentu. Dan kemarin Roy Suryo sudah datang ke Polda Metro Jaya. Intinya laporan ya, laporan biasa kalau dia, karena Roy Suryo sudah menjadi tahanan sebenarnya, tahanan luar ternyata ya guys ya. Tapi dia tiap bulan seminggu sekali melapor ke Polda Metro Jaya, dan kali ini bukti sudah lengkap, bahan berkas Roy Suryo sudah P21, tinggal Kejati aja ya, Kejaksaan Tinggi yang berada di DKI ini yang harus menahan dia. Apakah ada ketegasan? Saya harap ya dari Kejati ini tidak ada main-main tentang untuk menindak terhadap kasus Roy Panci ini. Dan kali ini kita tahu bahwa Roy Panci adalah manusia yang selama ini sudah jadi tersangka, bukan sadar tapi justru selalu bikin gaduh. Jadi tindak pidana yang ia lakukan terus dilakukan. Kenapa kok nggak ditahan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita tonton statement video berikut ini guys. Ditangkap gitu. Nah tapi pertanyaannya kan hari ini Mas Roy CS juga diperiksa kan, artinya wajib lapor ke Polda, betul ya Bang ya? Tadi sudah datang kan ya? Pertanyaannya Bang Rifai menanyakan nggak, kenapa nggak langsung ditahan aja? Oke, kembali lagi pertama perlu kita garis bawahi ya, penahanan itu adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun persidangan. Dan masing-masing pejabat ini memiliki kewenangan. Polisi bisa menahan dalam konteks penyidikan, kepentingan penyidikan. Penuntut umum bisa menahan dalam konteks penuntutan, begitu juga hakim dapat menahan dalam konteks pemeriksaan. Tidak ada satu alasan untuk menahan gara-gara kepentingan pelapor. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi itu semua adalah kewenangan penyidikan yang kita tidak bisa intervensi. Manakala penegak hukum merasa perlu menahan, kita hormati. Iya betul. Tapi juga manakala dia tidak merasa perlu menahan, ya kita juga hargai itu. Kembali lagi itu kita harus tahu mana kewenangan penyidik, mana kewenangan pelapor. Betul ya. Sekalipun dalam kacamata saya, kalaupun akan dilakukan penahanan itu sudah memenuhi unsurnya, persyaratannya. Kenapa? Kalau saya kembali lagi, kita kembali menurut saya penyidikan dan penuntutan perkara ini tetap diselesaikan menurut KUHP lama ini dalam pandangan saya. Yang bicara adalah pasal 361A dari KUHP itu sendiri, ya, yang menggariskan bahwa seluruh penyidikan dan penuntutan tetap diselesaikan dengan KUHP lama. Nah, bicara KUHP lama, alasan penahanan itu ada 3. Diduga menghilangkan barang bukti atau merusak, kedua diduga melarikan diri, ya, dan diduga mengulangi tindak pidana. Saya berpandangan setelah naiknya perkara ini Pak Roy bukannya mengurangi intensitasnya untuk memfitnah atau menghina, bahkan semakin hot, semakin sering. Iya betul. Sehingga menurut saya ini menjadi fakta notoir atau fakta yang umum bahwa Pak Roy semakin berulang melakukan. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, tapi kembali lagi, kalau ini kan alasan hukumnya bahwa perlu tidak ditahan, kembali lagi itu konteks. Itu kewenangan dari pihak penyidik. Kalau gitu kepentingan penyidik, dan kepentingan penyidik. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya bagi klien Anda, perlukah Roy Suryo ditahan segera mungkin? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Betul ya guys, jadi memang harus ditahan ya. Menurut saya sih harus ditahan ya guys ya, karena Roy Panci ini. Ya, ini menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Menurut Anda sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi, perlu nggak ditahan segera mungkin Roy Suryo CS? Kembali lagi soal perlu ditahan tidak, kami menyerahkan kepada kewenangan penegak hukum terkait sekalipun ya. Sejujurnya dari pihak keluarga Pak Jokowi 6 bulan setelah kami mengajukan LP ada kekecewaannya. Kenapa? Karena setelah kita ajukan LP yang kita harapkan Pak Roy itu menjadi cool down ya, ternyata semakin menjadi semakin hot. Hampir tiap hari bicara di media dengan berbagai versi. Yang bagaimanapun juga buat keluarga Pak Jokowi termasuk Pak Jokowi ya, yang meyakini ijazah ini asli diperolehnya dengan perkuliahan secara tuntas melalui wisuda dan diterima dari UGM. Ya bagaimanapun juga harga diri dan terdapat suatu kesedihan lah dengan terus-menerus ini di brainwash masyarakat ya, karena bagaimanapun juga setiap manusia kan juga memiliki harga diri. Betul sekali ya. Nah ini juga yang memang menjadi perhatian. Tapi kembali lagi kami mempercayakan itu kepada penegak hukum terkait. Betul. Jadi mempercayakan terhadap hukum yang terkait, mudah-mudahan segera ya proses hukum ya. Dan kali ini juga Polri punya alasan kuat untuk segera menangkap dan menahan tersangka Roy Suryo CS. Kita tonton statement video berikut ini guys. Sejak awal, Presiden Prabowo menyesalkan adanya pihak yang terus mencari kesalahan pemimpin terdahulu, termasuk Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan pentingnya menghormati prestasi pemerintahan sebelumnya dan menjaga persatuan bangsa. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang disebarkan Roy Suryo CS telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan digital, mengganggu fokus bangsa pada pemulihan ekonomi dan sosial,
di era pemerintahan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Langkah pelaporan Jokowi dan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 7 November 2025 dinilai tepat demi menjaga keutuhan Betul bangsa. sekali ya. 8 tersangka dibagi kedua klaster dengan pasal berlapis, termasuk UU, ITE, dan pasal penghinaan serta penyebaran kebencian. Melihat beratnya ancaman pidana, Polri memiliki dasar kuat untuk melakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 21 KUHP, karena ada risiko para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Penulis menilai langkah berikutnya adalah pendalaman aliran dana dan dukungan di balik gerakan fitnah ini. Dukungan publik terhadap Polri tinggi, dan tindakan tegas akan memperkuat rasa aman serta ketertiban di masyarakat, terutama di ruang digital. Betul sekali ya. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi kita berharap ini harus segera diatasi ya, Roy Panci ini agar selesai kasusnya. Jangan dibiarkan berlarut sehingga menimbulkan kegaduhan lagi. Karena apa? Karena Roy Panci ini dia jadi tersangka bukan malah tobat, tapi justru malah merajalela gitu ya guys. Bahkan dia selalu melakukan tindakan pidana terus. Dia selalu mengulangi tindakan pidana terus, sehingga alasan yang tepat adalah ditahan. Oke, sebelum kita alasan yang paling tepat adalah ditahan. Oke, tentunya kita berharap semua ini adalah akan berakhir dan Roy Suryo akan mendekam selamanya di jeruji penjara. Oke, dan kita akhiri tentunya mudah-mudahan kasus selesai, dan buat kalian selalu menonton video tayangan YouTube kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang jelas adalah NKRI harga mati, dan kalian semua mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.